Ketika tetap masih mengalami kegagalan padahal suhunya sudah disetting di 37 sampai 38 bahkan 39, maka saya sarankan teman-teman membeli ya termometer kayu 3 buah. Halo sobat peternak, masih bersama channel Peternak Pemula 38 ya. Di video kali ini kita akan mencoba membahas 2 faktor penyebab telur bisa gagal menetas, dan dari 2 faktor tersebut kita bisa memperbaiki ataupun bisa mengatasi kegagalan dalam proses penetasan telur. Simak terus video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Apakah Anda sering mengalami telur yang gagal menetas? Kini saatnya berhenti menebak-nebak penyebabnya. Dengan e-book Mendeteksi Masalah Penetasan dan Solusinya, Anda akan belajar mengenali masalah sejak awal dan menemukan solusinya. Tingkatkan angka keberhasilan penetasan Anda hingga 99% dengan panduan yang mudah dipahami. Pesan e-book sekarang dan pastikan telur Anda menetas dengan sukses. Oke, baik teman-teman, sebenarnya dalam menetaskan telur ada saja telur yang tidak menetas, itu sangat wajar ya teman-teman. Akan tetapi apabila dalam menetaskan telur itu daya tetas rendah, itu sangat merugikan sekali buat kita. Jadi banyak sekali telur yang akan kita buang. Nah, itu sangat merugikan sekali dalam proses penetasan telur. Jadi minimal ya itu 70%. Jadi dari 100 telur yang kita tetaskan, paling tidak itu 70 telur yang menetas, yang 30 telur tidak menetas. Nah, itu wajar ya dalam proses penetasan telur. Akan tetapi jika dari 50 telur hanya yang menetas 2 ekor atau 3 ekor saja, bahkan hanya paling banyak 10 ekor, maka itu banyak yang perlu kita perhatikan ataupun banyak sekali faktor-faktor yang harus kita perhatikan agar daya tetas kita semakin tinggi. Apa saja? Yaitu pengalaman saya pribadi dalam menetaskan telur itu ada 2 penyebab atau faktor telur itu bisa gagal menetas ya. Yang pertama, faktor penyebab telur bisa gagal menetas adalah itu dari kualitas telur yang rendah ya. Jadi kualitas telur itu bisa kita lihat dari segi bentuk, fertilitas ya, kebersihannya juga, dan yang paling penting adalah nutrisi yang diberikan kepada indukannya ya. Jadi usahakan indukannya itu mendapatkan nutrisi yang bagus agar daya tetas semakin bagus. Karena biasanya ketika nutrisinya itu kurang bagus ya, indukan diberikan asal-asalan ya, diberikan pakan yang asal-asalan, nutrisinya kurang bagus, tidak tercukupi, itu DOC juga biasanya lemah, bisa mati di tengah jalan. Jadi kondisi DOC ketika mau menetas itu lemah ya, akhirnya dia bisa mati di tengah jalan. Jadi tidak sempurna, tidak normal, tidak menetas karena kurangnya nutrisi di dalam telur ya, sehingga menyebabkan telur bisa gagal menetas. Yaitu yang pertama ya. Jadi kualitas telur juga harus diperhatikan. Nah, jika dirasa kualitas telur sudah kita jamin, pakan bagus, nutrisi tinggi ya, kemudian ukuran telur bagus ya, untuk telur ayam itu di 30 sampai 40 gram ya, 35 ya sampai 40 gram itu sudah bagus ya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Dan juga kebersihan kita jaga juga. Terus fertilitas menurut kita sudah bagus lah, intinya sudah berkualitas telur yang kita ditetaskan. Tapi kenapa masih gagal menetas, daya tetas rendah ya, tidak tinggi. Nah, maka faktor yang kedua yang harus kita koreksi apa itu? Yaitu suhu dan kelembaban tidak ideal atau tidak bagus untuk telur. Lalu yang jadi pertanyaan ya, banyak yang muncul di kolom komentar, lalu berapa bang suhu dan kelembaban yang tepat untuk menetaskan telur, baik itu telur ayam, telur bebek ataupun telur entok. Nah, jadi rekomendasi untuk suhu ya, untuk
telur ayam itu di 37 sampai 38 derajat Celcius atau sampai 39 itu masih oke ya. Jadi 37 sampai 39 derajat Celcius itu masih oke untuk telur ayam, bebek ataupun entok ya. Tapi itu sudah saya lakukan, Bang. Jadi di mesin tetas sudah saya setting di 37 sampai 38 derajat Celcius ya. Itu sudah saya setting, tapi kenapa tetap saja banyak yang mati di tengah jalan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk patokan suhu di mesin penetas itu yang digunakan adalah menggunakan termometer kayu seperti ini ya. Jadi suhu yang 37 sampai 38 derajat Celcius itu yang ada di termometer kayu ini. Jadi usahakan suhu ini di 37 sampai 38 derajat Celcius ya. Nah, tapi itu berbeda, Bang, antara termometer kayu dan termostat. Nah, tidak apa-apa. Jadi patokan utama kita hanya termometer kayu. Ya, hanya termometer kayu. Jika di termometer kayu belum mencapai 37 sampai 38 derajat Celcius, walaupun dari termostat sudah mencapai itu, sudah disetting di situ, itu tetap kita naikkan. Bisa jadi 38 sampai 39 atau sampai 40, tidak apa-apa, karena di dalamnya ataupun di dalam termometer kayu itu belum menunjukkan ukuran begitu. Berarti termostat tetap kita naikkan settingannya. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya untuk suhu itu usahakan menggunakan termometer kayu yang jadi patokan, bukan menggunakan termostat ya. Jadi termostat hanya untuk setting hidup dan matinya lampu. Itu seperti itu ya, teman-teman. Tapi, Bang, itu sudah saya lakukan. Suhu di termometer kayu di 37 bahkan sampai 39, tapi tetap embrionya mati di tengah jalan. Nah, itu balik lagi ke faktor pertama tadi, telurnya sudah bagus belum ya, berkualitas apa tidak. Jika telur sudah berkualitas tapi tetap masih kurang ya, tetap daya tetasnya rendah, itu di bawah 50%, maka saya sarankan untuk teman-teman mencoba menambahkan termometer kayu ini 3 buah. Kenapa? Karena dengan 3 buah itu menjadi pembanding. Artinya kemungkinan termometer kayu seperti ini bisa error ya, bisa tidak sesuai dengan suhu yang ada ya. Maka coba teman-teman beli 3, dipasang semua, nanti kita perbandingkan. Kalau hanya 2 itu kan umpamanya yang termometer kayu yang satunya 37, yang satunya 38. Nah, kita harus milih yang mana. Tapi ketika ada 3 termometer kayu ya, ada 3, maka akan menjadi pembanding. Mana 2 yang sama berarti itu yang kita ikuti suhunya. Itu seperti itu ya. Jadi ketika tetap masih mengalami kegagalan padahal suhunya sudah disetting di 37 sampai 38 bahkan 39, maka saya sarankan teman-teman membeli ya termometer kayu 3 buah dan pilih 2 termometer yang sesuai ataupun yang tidak ideal. Ada pertanyaan lagi, Bang, sudah saya beli termometer kayu ada 3 tapi ketiga-tiganya beda. Yang pertama 36, yang kedua 37, yang ketiga 38. Itu harus bagaimana, Bang, jika terjadi seperti itu? Nah, jika terjadi seperti itu, maka yang dipilih adalah di 2 termometer, yaitu 38 dan 39. Jadi yang 36 kita tidak pilih ya. Berarti itu sudah pas, sudah ideal jika terjadi seperti itu. Nah, itu terjadi setelah kita penetasan pertama. Artinya gini, penetasan pertama kita gagal nih menggunakan 1 termometer kayu. Untuk penetasan selanjutnya kita bisa menggunakan 2 termometer kayu. Nah, itu seperti itu ya. 3 termometer kayu ya, jika dirasa gagal lagi dalam proses penetasan telur. Nah, jadi intinya dari 2 faktor tersebut mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan daya tetas yang tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan ya, informasi ataupun sharing pengalaman pribadi dalam proses penetasan telur. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.